Mohon maaf sebelumnya Bapak-bapak, kalau saya panggil hanya nama, mohon maaf. Oke, baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Ya, alhamdulillah ya, kita hari ini kita masih bertemu. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat Pak, sehat. Alhamdulillah ya, sehat ya. Di masa pandemi seperti ini ya kita harus pandai-pandai jaga kesehatan ya, jaga protokol kesehatan ketika keluar rumah atau di keramaian ya, atau sebaiknya di rumah saja lah, kita belajar di rumah ya, fokus belajar ya, keluar hanya seperlunya saja, seperti itu. Sebelum kita mulai lebih lanjut, coba dipimpin doa terlebih dahulu ketua kelasnya. Tadi namanya siapa ya? Toto ya kalau nggak salah ya, ketua kelas. Silakan. Silakan dipimpin doa. Pak Eko, siap Pak Eko. Iya, silakan. Baik teman-teman, dari arahan Pak Eka sebelum kelas ini dimulai, kita baca Al-Fatihah. Untuk yang non-muslim bisa menyesuaikan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, terima kasih ya sudah dipimpin doa. Nah, sekarang sudah siap semua ya belajar ya. Hari ini semangat semua kan belajarnya? Siap Pak. Semangat ya, siap ya menerima pelajaran dari Bapak. Oke, saya cek dulu kehadirannya ya. Yang pertama, Riki hadir? Hadir Pak, hadir. Tri Sundoro hadir? Hadir. Oh ya, hadir. Kemudian Firdausa hadir? Siap, hadir Pak. Nuzulil, mana Nuzulil? Hadir? Hadir Pak, hadir Pak. Oke. Toto hadir ya. Oke. Kemudian Raldi hadir? Pak. Oke. Oke, baiklah. Kita selanjutnya pada hari ini ya, hari ini kita akan masuk ke materi tentang operator aritmatika, pemrograman dasar ya. Masih ingat nggak yang pertemuan sebelumnya? Pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang tipe data, variabel, ya, terus ada apa lagi tuh, ada operator juga dibahas sedikit di sana, kemudian ada ekspresi. Nah, bagaimana, ada yang masih lupa dengan pelajarannya sebelumnya? Ayo. Sedikit Pak. Sedikit. Lupa semua Pak. Waduh. Oke, pelan-pelan kita pelajari ya. Karena memang pelajaran pemrograman ini butuh latihan ya, butuh latihan ya, latihan sendiri di rumah. Jadi pelan-pelan kita pelajari. Pelajaran ini tidak sulit gitu. Pelajaran ini tidak sulit. Kalian harus menanamkan di diri kalian itu pelajaran ini mudah. Gitu. Apalagi pelajaran pada hari ini, pelajaran hari ini adalah sebenarnya pelajaran anak SD. Nah, Bapak beritahu pelajaran anak SD sekarang ini, yaitu tentang operator aritmatika. Nah, seperti itu. Jadi jangan mindset kalian jangan tertanam kalau ini pelajaran sulit. Wah, pemrograman, pelajaran Pak Eko, pelajaran sulit ini. Wah, jangan seperti itu ya. Nah, kita harus tanamkan dulu pelajaran ini pelajaran mudah. Nah, pelajaran hari ini pelajaran anak SD. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi inti, saya pastikan dulu semuanya siap ya, memperhatikan. Sudah siap ya. Yang main HP, ada nggak HP-nya di silent dulu atau dimatikan dulu boleh? Atau pakai HP ini? Pakai HP atau pakai laptop? HP Pak. Pakai HP, waduh. Ya udah, yang penting fokus ya, tetap fokus mendengarkan materi pada hari ini. Jadi supaya nanti kalian bisa dapat inti dari materi ini, bisa mempelajari lebih lanjut. Jadi
untuk materi ke depan kalian akan dituntut untuk bisa menerapkan operator aritmatika, bisa menerapkan, kemudian kalian bisa menjelaskan, kemudian bisa menjelaskan alurnya bagaimana di dalam kode program. Jadi nanti operator aritmatika ini akan kita implementasikan atau kita terapkan ke dalam kode program. Kode program yaitu yang kita pelajari yaitu bahasa C. Nah, bagaimana mempelajarinya nanti ya silahkan disimak lebih lanjut. Baiklah, Bapak akan share screen materi kita hari ini. Oke. Oops. Sudah kelihatan? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah kelihatan ya? Oke. Materi kita hari ini adalah tentang operator aritmatika ya. Nah, ini biasanya kalau di Meet kurang kelihatan. Saya lembarkan dulu ya. Sudah jelas ya? Oke. Jelas, Pak, jelas. Jelas ya. Oke. Kita lanjut. Nah, pelajaran sebelumnya itu adalah tentang tipe data, variabel, konstanta, operator, dan ekspresi. Nah, di pelajaran hari ini kita mulai detail belajar tentang operator, yang salah satunya adalah operator aritmatika. Nah, operator aritmatika, nah seperti ini. Ini anak SD nih, anak SD belajar tentang aritmatika, yaitu yang ada di pelajaran matematika ya. Contoh, nah, di sini ada 5 plus 5 sama dengan berapa? Nah itu. Ada yang tahu jawabannya berapa? Coba. Siapa ya? Firdausa, 5 plus 5 berapa? 10, Pak. 10. Nah, itu kan pinter. Wah, hebat ini. Berarti pelajaran hari ini kita gampang ini. Operator aritmatika, 5 plus 5 sama dengan 5, 10 ya. Nah, itu. Nah, jadi pelajaran hari ini jangan dianggap sulit dulu. Pelajaran hari ini adalah pelajaran anak SD. Namun, pengembangannya kita akan terapkan ke dalam bahasa pemrograman. Nah, jadi hari ini fokus kita adalah bagaimana menerapkan operator aritmatika di bahasa pemrograman. Nah, seperti itu. Nah, operator aritmatika yang akan kita pelajari selanjutnya di materi hari ini yaitu yang pertama adalah tentang penjumlahan, kemudian tentang pengurangan, perkalian, pembagian, increment, decrement, dan modulo. Nah, operator-operator ini nanti akan kita pelajari satu persatu, kemudian untuk akan kita terapkan ke dalam bahasa pemrograman. Nah, bagaimana di dalam pemrograman itu nanti penerapannya seperti apa, operatornya seperti apa penggunaannya. Nah, nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, saya mau tanya dulu dari peta konsep ini, kira-kira dari materi ini ada yang belum pernah dengar atau belum pernah tahu mungkin? Coba siapa ya? Riki, coba Riki, mana yang kira-kira belum Ya, Pak. diketahui? Oh, banyak ini, Pak. Banyak. Increment, decrement, modulo, Pak. Nggak tahu tuh, Iya. Pak. Soalnya cuma Baru jumlah tahu ya? kurang kali bagi, Pak. Kalau penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bisa ya? Oh, bisa, Pak. Bisa dites, Pak. Wah, bisa dites ya. Itu pelajaran SD kan? Nah, Bapak bilang pelajaran SD dan increment, decrement, dan modulo ini sebenarnya adalah pengembangan dari operator-operator yang lainnya. Nah, nanti akan kita pelajari lebih lanjut di pelajaran hari ini. Nah, ini dia detailnya. Jadi operator aritmatika dalam bahasa pemrograman ini yang kita pelajari ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang pertama adalah penjumlahan bilangan. Sudah bisa ya, gampang ini, A plus B. Nah, kemudian mengurangkan bilangan, A min B. Kemudian mengalihkan bilangan, A dikali B. Nah, yang perlu kita ketahui lebih lanjut di pemrograman, nah di sini langsung mengarah ke pemrograman ya. Jadi penulisan operatornya, simbolnya. Dalam pengalian, di sini menggunakan operator, ayo, operator apa ini? Ini simbolnya apa? Ada yang tahu? Silahkan. Apa? Tanda apa ini? Bintang, Pak. Bintang ya? Oh ya, betul. Bintang itu
di mana ya di keyboard? Shift. Berapa itu? Shift 8, Pak. Nah, ya betul. Shift 8. Nah, kemudian untuk membagi bilangan, nah di sini pembagian bilangan menggunakan tanda garis miring ya. Garis miring. Awas jangan kebalik garis miringnya, ini garis miring yang aslinya nih, garis miring pembagian. Nah, menjumlahkan, nah ini yang increment, nah ini tadi yang kalian bingung, ada beberapa tadi ya, tadi Ricky juga masih bingung, increment, decrement, dan modulo. Increment itu adalah simbolnya menggunakan tanda plus, menjumlahkan bilangan dengan 1. Nah, jadi artinya nanti, misalnya seperti ini penulisannya, A plus, ketika A ini 100, ketika ditambah plus jadi berapa? Ayo, ada yang tahu? Berapa? Siapa ya? Coba Toto berapa? A plus. Kalau tadinya A-nya 100, A plus jadi berapa? Tahu Pak. Jadi kalau A-nya 100, A plus jadi berapa A-nya? Jadi plus juga Pak. Oh, plus. Menjumlahkan bilangan dengan 1. Jadi kalau nilai dari A ini adalah 100, kemudian ditambahkan operator plus, maka hasil akhirnya menjadi 101, Pak. iya, menjadi 101. Betul sekali. Jadi penggunaan operator increment ini bisa di belakang ataupun di depan dari kebalik ya, ini depan dari variabel atau di belakang variabel. Nanti ada perbedaannya dalam penggunaan di penerapannya di pemrograman. Nah, kemudian untuk decrement itu adalah kebalikannya. Jadi kalau A-nya tadi 100, ketika A min atau min A, di langkah berikutnya nanti A ini sudah menjadi 99. Jadi dikurangkan dengan 1. Nah, seperti itu. Oke. Paham ya di sini ya? Ada pertanyaan? Gak ada ya? Oke, sekarang langsung ke modulo. Nah, operator modulo. Operator modulo adalah sisa dari hasil pembagian. Sisa dari hasil pembagian ini simbolnya adalah dengan menggunakan persen atau terkadang juga bisa menggunakan mod. Misalnya di sini adalah A mod B. A dibagi B sisanya berapa? Nah, seperti itu penggunaan dari operator modulo atau A mod B. Coba saya tanya lagi. 10 mod 3 berapa hasilnya? Ayo, ada yang bisa jawab? 10 mod 3. Ayo. 3, Pak. Berapa? 3. 10 mod 3. Oh, 1, Pak, 1. Iya, betul, 1. Pinter. Jadi 10 mod 3 adalah 1, ya kan? 10 dibagi 3, ya kan? Sisanya adalah 1. Yang habis dibagi 3 adalah 9, ya kan? Sisanya 1 tidak bisa dibagi. Jadi 1 adalah hasil dari modulonya. Jadi A mod 10 mod 3 adalah 1. Berarti pinter-pinter ini. Sudah bisa sebenarnya ya. Operator sudah kalian kuasai. Nah, cara pengoperasiannya tinggal nanti kita ke arah penerapannya. Baik. Nah, penerapannya dalam pemrograman. Nah, ini seperti ini ya. Ini masih ingat gak ini? Ini ada tipe data. Ini ada tipe data INT, integer. Ada masih ingat INT itu apa? Untuk data yang bilangan apa? Bilangan bulat apa pecahan? Apa Bulat, karakter? Pak. Integer. Bulat ya? Ya. Iya, bulat. Betul sekali, bilangan bulat. Kemudian ini adalah variabel. Hasil adalah variabel. Kemudian di sini ada operator pemberi nilai yang nanti akan memberikan nilai yang di sebelah kanan ini. Ini adalah sebuah operasi ya, operasi bilangan 10 ditambah dengan 20. Ini nanti hasil dari operasi ini akan disimpan ke hasil, ke variabel hasil. Nah, jadi seperti itu. Nah, dari sini berapa ini? Hasil variabel hasil ini sekarang nilainya berapa? Ayo, dari operasi ini ada yang bisa jawab? 30 lah, Pak. 30. Betul sekali, pinter. Ini pelajaran SD saya bilang. Makanya nggak perlu takut belajar pemrograman karena sebenarnya mudah kalau kita mau pelajari.
Oke, baiklah. Yang kedua, integer hasil. Hasil 2, ini variabelnya, karena dalam pemrograman itu nggak boleh ada variabel yang sama ya, jadi harus dipisahkan. Jadi kalau kita sebutkan tipe datanya lagi, jadi tidak boleh ada yang sama. Nah, contoh seperti ini ya. Nah, hasil dari 20 min 10, ya 20 dikurang 10, berarti 10. 10 ya, betul ya? Oke. Ya Pak. Nah, kemudian hasil perkalian juga sama. Jadi 20 dikali 10 pakai tanda bintang. Ya, tanda bintang, kemudian disimpan ke variabel hasil. Tipenya masih bilangan bulat. Oke. Nah, ada yang saya tanyakan di sini. Kenapa pakai float? Masih ingat nggak? Kenapa float? Ayo, pelajaran sebelumnya nih. Nanti biar bisa optimal, Pak. Biar bisa ini ya, karena nanti hasilnya Koma-koma, Pak. koma-koma. Iya, betul sekali. Jadi karena hasilnya nanti koma-koma, 20 dibagi 10, ya mungkin penjumlahan bisa saja bulat, tapi kan terkadang hasil dari pembagian ini bisa saja bulat, tapi terkadang seringkali hasilnya adalah berupa pecahan desimal. 20 dibagi 3 misalnya, pasti hasilnya koma. 10, Pak. Nggak pecah-pecah dia, Pak. Iya, tidak pecah, tapi nanti ketika disimpan ke float, dia akan disebutkan komanya. Misalnya hasilnya adalah berapa ini? 10. 2 ya. 20 bagi 10? 2, Pak, 2. Iya, 2 betul. 2, jadi nanti 2,0 ya kan? 2,00 sampai berapa itu ketelitiannya, sampai 5 atau 6. Oke. Jadi kalau float itu untuk menyimpan data pecahan. Oke. Sampai sini sudah paham semua, ini mudah kan? Nah, sekarang kita masuk ke yang increment. Nah, seperti ini. Integer A sama dengan 100. Jadi ketika nanti seperti ini, nah ini penggunaannya dalam pemrograman bahasa C, A++ titik koma. Jadi perbedaannya ketika A++, dia akan menjumlahkan dengan 1. Namun bukan di sini penjumlahannya. Ketika sudah pindah instruksi, A ini sudah 101. Bedanya dengan A++ atau plus A, ketika masih di sini di baris instruksi yang ini, dia sudah langsung berubah menjadi 101 nilainya. Jadi kalau A++ ini berubahnya setelah pindah baris instruksi, kalau plus A itu ketika sudah memang di situ sudah langsung berubah menjadi 101. Nah, berarti sama aturannya dengan yang decrement. Nah, seperti itu, decrement juga sama, dikurangkan dengan 1. Nah, untuk modulo, nah ini, ada yang tahu hasilnya? Ayo, hasil 5 ini variabelnya ini berapa nih? Isinya sekarang berapa? A-nya 10, kemudian di mod 2. Hasilnya 0 ya, Pak. Iya, betul sekali. Pinter. Alhamdulillah. Ya, hari ini mudah ya pelajaran Bapak hari ini ya. Nanti kita. Pak. Gitu ya. Luar biasa memang. Ya, pantas gitu. Oke. Nah, selanjutnya ya itu adalah pemaparan dari Bapak tadi. Dari pemaparan sebelumnya masih ada pertanyaan kira-kira? Ada pertanyaan atau tidak sebelum Bapak lanjutkan ke kegiatan berikutnya? Ya, silakan. Kalau dibuat di bahasa programnya pakai kayak mana ya, Pak, bahasanya, Pak? Bahasa program nanti akan kita coba ya. Nanti kalian akan sambil mempelajarinya dengan mengerjakan LKPD nanti. Kita pelan-pelan akan pelajari. Nah, penerapannya dalam pemrograman ya. Nanti sebelum kita masuk ke praktik, Bapak meminta untuk menyiapkan beberapa untuk untuk menuliskan kode program. Apakah sudah ada Dev C++ di komputernya? Sudah Pak. Ada. Oh ya.
atau pakai HP? Oke. Saya yang ada Depi, Pak. Oh, aduh, iya ya. Oke, kalau misalnya tidak ada, jadi kalian bisa pakai situs yang digunakan untuk pemrograman juga. Jadi kalian bisa menuliskan kode program di sana. Nah, contoh nanti kalian bisa pakai ini dpp.sh. Nah, ini. Nah, di sini nanti kalian bisa nulis kode program bahasa C. Kalau di sini C++ ya, tapi kita nanti akan coba pakai bahasa C. Oke. Nah, silahkan boleh dibuat kelompok, silakan dibuat kelompok 2 sampai 3 orang. Iya. Ini ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan buat kelompok. Kalau sudah, silahkan kalian masuk ke link ini untuk mengerjakan LKPD. Nah, di link ini kalian, karena ada 2 kelompok, berarti kelompok pertama masuk ke link yang pertama, ini bit.ly LKPD min aritmatika 1 ya. Terus kemudian kelompok 2, nah silahkan masuk ke bit.ly LKPD min aritmatika 2. Nah, nanti kalian kerjakan LKPD ini secara kolaborasi. Di sana menggunakan Google Doc. Sengaja Bapak siapkan Google Doc-nya secara outline supaya satu kelompok bisa berkolaborasi mengerjakan LKPD-nya. Nah, seperti itu. Jadi nanti setelah selesai mengerjakan, nanti kalian presentasikan. Nanti Bapak tunjuk untuk presentasi, dan nanti file LKPD-nya kalian download, kemudian diupload ke link di bawah ini. Kalau sudah selesai LKPD-nya, kemudian diupload ke link ini. Nanti sana ada Google Form untuk mengupload LKPD yang sudah kalian kerjakan. Nah, di bagian terakhir nanti kalian akan mengerjakan tes atau evaluasi ya. Nah, baiklah, dari sini kalian sudah masuk ke filenya masing-masing. Di mana kelompok 1 sudah? Siapa saja kelompok 1? Mau ditunjuk atau dibuat sendiri? Tunjuk aja lah, Pak. Tunjuk, Pak. Oh ya, tunjuk aja ya. Oke, kelompok 1 Riki. Kemudian Berdausa. Kemudian satu lagi Aldi ya. Nah, silakan masuk ke dokumen kelompok 1. Nah, kemudian yang kelompok 2 itu ada Tri Swindoro, kemudian Nuzulil, dan Toto. Ya, silahkan Toto Susilo juga masuk ke kelompok 2. Silahkan klik, silahkan dibuka ya, bit.ly LKPD min aritmatika 1 atau 2. Nanti kalian tuliskan nama-namanya di sana, bisa ditulis sendiri. Apakah ada masalah? Ada masalah tidak? Filenya bisa dibuka semua? Belum, Pak. Ya, coba ya, atau Bapak kopikan di Kopikan kolom linknya, chat. Pak. Kopikan. Ya, boleh. Nah, silahkan diklik. Coba Bapak tes. Oke. Ini LKPD-nya. Silahkan dibuka, kemudian isi nama.
Wah, internet Bapak agak-agak lambat ini. Nah, silahkan ya isi nama di halaman kedua di sana, isi namanya masing-masing. Ini bisa kalian edit langsung. Ini kelompok 1 pada nih, belum ada yang masuk. Ayo, kelompok 1 belum ada yang masuk ke dokumen. Ya, silahkan. Oh ya, sudah masuk ya. Silahkan isi namanya masing-masing. Nah, kemudian di sini kalian langsung menuju ke studi kasus. Nah, di sini. Nah, di sini kalian diminta untuk menuliskan output dari operasi matematika ini. Kemudian di sini ada operasi yang berikutnya dan kemudian yang ketiga. Nah, kemudian kalian diminta untuk membuat kode program bahasa C-nya. Oke. Kemudian terakhir untuk soal 1 yaitu jelaskan alur program tersebut. Nah, ini silahkan dikerjakan bersama-sama supaya lebih cepat untuk pengerjaannya. Jadi kalian bisa sambil chat juga ya di sini bersama temennya, bisa chatting di situ, ngobrol, atau lewat WA ya silahkan dikerjakan bersama-sama. Nah, ini sudah ada yang masuk. Ricky sudah, siapa ini ya? Mungkin antara Firdausa mungkin atau Raldi mungkin. Oke, boleh. Nah, ini kemudian langkah kerja. Nah, di sini nanti kalian mengerjakannya di bagian langkah kerja. Nah, ikuti saja arahan yang ada di sini langkah kerja. Kemudian, nah di sini yang pertama misalnya kalian diminta untuk menuliskan hasil dari operasi ini. Kalian tuliskan di bagian sini. Kemudian siapkan laptopnya atau bisa dengan link ini untuk pemrogramannya, kode programnya. Nah, kalau menggunakan Dev C++, kalian klik file, terus new, dan selanjutnya, nah di sini ada kode programnya, kalian ketik ya. Kalian ketik kode programnya di Dev C++ atau di cpp.sh. Setelah diketik, coba kalian compile atau langsung di run. Kalau di cpp.sh langsung di run saja. Nah, kode yang kalian ketik, kalian screenshot, pastekan di kolom ini, di isian sini. Nah, bisa dipastekan di dalam sini ya. Oke. Nah, kemudian outputnya juga dipaste, hasilnya apa dipastekan di bawah. Nah, selanjutnya, nah ini untuk studi kasus kedua. Oh, ini penjelasannya, ini penjelasan alur program kalian tulis di sini. Dan berikutnya untuk studi kasus yang kedua. Nah, ini studi kasus kedua kalian membuat kode program ini di run, hasilnya seperti apa ya, kodenya kalian paste, kemudian kalian tuliskan penjelasan alur programnya, dan terakhir adalah kalian menyimpulkan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang ya, gimana? Saya cukup jelas, Pak. Ya, gimana? Sudah cukup jelas, Pak, penjelasannya. Sudah cukup jelas ya. Jadi coba kalian ngobrol dengan temannya, diskusi, kemudian dikerjakan ya kode programnya, kalian buat di cpp.sh boleh, atau menggunakan Dev C++ lebih bagus. Nah, ini Dev C++ cukup ringan kok di komputer, jadi ya, mungkin kemarin ada yang sudah menginstal, atau mungkin ada yang belum, atau mau pakai cara baru pakai cpp.sh ya silahkan. Oke. Bapak tunggu berapa menit kira-kira? 5 menit selesai? Gimana? 5 menit atau 10 menit? 20. 20 menit. Wah, habis waktu Bapak kalau 20 menit.
Wah, Dilanjut besok, Pak. waduh. Kita usahakan dulu, kita harus kita selesaikan hari ini. Ya, kita manfaatkan waktu yang ada, selesaikan hari ini, diusahakan. Ini kan kalian kerjanya berkolaborasi ya. Bapak anggap lebih cepat lah untuk bisa mengerjakannya. Jadi nanti ada yang bagian misalnya apa nanti studi kasus 1, nah, terus nanti siapa lagi yang studi kasus 2, silahkan dikerjakan. Atau mungkin bagian penjelasan programnya, nah, silahkan. Oke, Bapak tunggu sekitar 5 menit dulu, nanti Bapak cek pekerjaannya setelah 5 menit. Kalau ada pertanyaan langsung saja tanya. Ya. Kalau mau ngobrol langsung dengan kawan satu kelompoknya nggak apa-apa. Ini forum diskusi dibuka. Nah, silahkan untuk mulai diskusinya ya, silahkan. Oke. Oke, baiklah, gimana? Sudah 5 menit berlalu? Belum selesai, Pak, tapi waktunya udah habis. Waduh, oke. Sedapatnya, kira-kira kelompok 1, Firdausa, bagaimana? Apakah untuk studi kasus pertama, apakah sudah menemui solusi? Kira-kira? Proses Pak, masih diskusi Pak dengan. Masih diskusi. Oh iya, baiklah Bapak. Persilahkan ya, silahkan di-upload saja. Nah, kira-kira ada kendala dalam permasalahan tersebut. Nah, sambil Bapak tampilkan ya, karena waktu Bapak tinggal sedikit lagi. Oke. Sebentar. Sambil Bapak jelaskan kembali. Nah, ini adalah kode pertama ya, kode pertama. Jadi di situ ada operasi matematika, nah seperti ini. Nah, ini untuk membantu kalian menjelaskan alur. Nah, silakan. Kalau misalnya ada operasi seperti ini, 6 dibagi 2 plus 3 min 3 plus 2, ini berapa kira-kira hasilnya? Ayo, ada yang tahu? Yang dilakukan operasi apa yang duluan? Perkalian dulu atau penjumlahan dulu? Kali Pak, kali. Iya, perkalian dulu ya, yang lebih dahulu dihitung adalah perkalian, kemudian pembagian ya, bagi dan kali duluan, nah kemudian kalian jumlahkan ini atau dikurangkan. Contoh seperti ini, 6 dibagi 2, 3. Ya. 3 tambah 3, 6, ya kan? 3 kali 2 adalah 6. Berarti 6 dikurang 6 hasilnya 0, Pak. 0, ya betul sekali. Jadi nanti kalian jelaskan ya alur kerjanya seperti apa. Nah, seperti itu. Kalian tuliskan di penjelasan.
Nah, baiklah. Nah, selanjutnya di sini juga ada operator increment. Nah, di sini dimulai dari 1 ya, dari 1 sama dengan 0. Nah, di sini kalau di sini ini kan plusnya di depan ya, plus i. Nah, seperti ini. Berarti di sini sudah langsung berubah. Yang tadi ya 0 sekarang menjadi 1. Kemudian di sini adalah 2 dan di sini menjadi 3. Oke, kalau sudah jadi seperti ini, kalian bisa langsung simpan ya, disimpan. Di sini ada save. Jika sudah selesai disimpan, kemudian kalian compile. Setelah compile atau di run, setelah di compile kemudian di run, atau langsung compile dan run. Nah, klik. Jangan sampai ada error ya, di bawah ada statusnya error apa tidak. Nah, kalau tidak ada error, nah ini errornya tidak ada. Kalau tidak ada error akan keluar output seperti ini. Nah, inilah outputnya. Yang di print di baris pertama adalah 1.0, 2.0, dan 3.0. Nah, seperti itu. Nah, itu hasil yang pertama. Nah, yang kedua, ini nanti kalian lanjutkan lagi ya. Yang kedua yaitu seperti ini. Jika sudah selesai disimpan, kemudian kalian eksekusi, compile dan run. Nah, outputnya, nah ini sesuai dengan kasus kedua, masukkan angka misalnya 10, kemudian kalian tekan enter. Nah, ya, nanti akan membuat barisan seperti ini, turun karena menggunakan operator. Ayo, operator apa ini? Decrement ya. Ya, ini adalah operator decrement. Oke, baiklah. Pertemuan kita hari ini ya, karena waktu kita juga tidak panjang. Nah, sampai sini kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan dari materi hari ini? Ayo, gimana? Apakah sudah memahami materi hari ini atau masih ada yang bingung? Saya Pak, nyoba Pak. Oh, sedang nyoba ya? Iya Pak. Ya, silahkan kalau misalnya mau menyimpulkan, boleh. Hari ini kita sudah belajar tentang apa namanya, simbol-simbol matematika Pak yang digunakan di pemrograman. Misalnya, iya, betul sekali ya. Itu Pak. Iya, sip, betul. Gimana yang lain, ada yang bisa menambahkan apa yang bisa kita pelajari hari ini yang telah kita pelajari? Mungkin Toto atau Pak atau Ulil mungkin, atau Tri mungkin. Tri aja silakan Pak. Kalau misalnya menambah. Ketuanya Pak. Ya, gimana? Ketuanya? Tri aja ketuanya Pak. Ya, ketua kelompok dia. Oh ya. Oh gitu, ketua kelompoknya. Iya, silahkan, boleh kalau mau menyimpulkan apa yang sudah dipelajari hari ini. Ketua kelompoknya Pak Toto itu Pak. Aduh. Ya ini dilempar-lemparan ini. Iya Pak, saya sedikit Pak menyimpulkan Pak ya, ini dari materi Bapak itu sudah sesuai Pak, sudah dapat dimengerti, dan juga tadi latihan soalnya juga sudah ada di sedikitnya itu dari pemahaman pengertiannya Bapak tadi, terus kita latihan soal sudah sedikit tahu lah, dan nanti untuk lebihnya bisa nanti di belakang aja Pak cari tahunya. Oke, baiklah. Berarti nanti untuk latihan lebih detailnya nanti silahkan dilanjutkan kembali LKPD-nya sampai selesai, kemudian tulis kesimpulannya ya, dan diupload di link yang sudah Bapak berikan tadi, atau Bapak tuliskan lagi di sini ya. Mana tadi ya? Silahkan nanti LKPD di-upload di sini. Ada di kolom chat. Nah, nanti silahkan nanti di-upload link itu. Nah, kemudian untuk evaluasi ya, untuk bahan evaluasi nanti kalian bisa langsung masuk ke link yang akan Bapak bagikan di kolom chat juga. Nah, nanti kalian kerjakan, Bapak beri waktu sampai malam ini ya, sampai pukul 22.00 ya. Soalnya gampang kok, hanya 5 soal ya, 5 soal
tapi mudah-mudahan kualitasnya bagus, jadi bisa untuk kalian kerjakan. Nah, seperti itu. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, ya, kita tidak lupa Bapak juga akan sedikit menyampaikan materi yang akan kita pelajari berikutnya, yang tidak kalah mudahnya dengan materi hari ini, yaitu adalah tentang operator logika. Ya. Kalau hari ini kita belajar operator aritmatika, nah kemudian nanti di materi berikutnya adalah tentang operator logika ya minggu depan, insyaallah. Oke, silakan untuk hari ini dipimpin doa lagi. Kalau wakilnya siapa ya? Masa Toto terus? Wakilnya mungkin Ulil, Pak Ulil. Coba Ulil, silakan pimpin doa. Kita tutup pertemuan kita hari ini. Ya Pak. Ya, silakan. Belum pulang pada siang hari ini, agar kita selamat sampai tujuan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Pak. Oke. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak murid-murid Bapak yang hebat-hebat hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak berikan hari ini bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, lanjut Pak Toto dan Pak Tri ya, yang jadi noisy sekali rumah saya. Pak Tri dan Pak Toto untuk observernya. Disilakan Pak Tri dulu boleh? Iya Pak, bentar Pak, saya buka catatan dulu. Jadi prestisinya dari Pak Eko, saya mengamati sudah untuk tahapannya dari 3 tahapan, dari pendahuluan, ini dan menutup itu sudah bagus Pak. Jadi dari pendahuluan itu sudah baik untuk cara mengajarnya, itu metode mengajarnya juga sudah sorry. Untuk tahapan pendahuluan itu semua tahapannya itu sudah dilakukan, tapi mungkin saya yang kurang dengar itu ya di persepsi itu Pak. Jadi mungkin persepsinya kok saya kurang belum mendengar, mungkin tadi saya yang lewat gitu ya. Terus yang inti, kalau di intinya itu sudah bagus Pak. Jadi cara beliau mengajar, terus gayanya juga, intonasinya juga udah enak, udah mudah dipahami. Terus tahapan materinya inti itu juga terpenuhi semua. Nah, terus yang di penutup tadi tahapannya juga sudah terpenuhi semua. Kalau itu dari saya seperti itu Pak. Monggo Pak Toto Pak. Oke, matur nuwun Pak Tri. Lanjut Mas Toto. Lanjut. Matur nuwun Pak Guyub. Pak Eko, selamat untuk bekerjanya. Luar biasa. Untuk dari saya sendiri, kita ada beberapa poin ya, ada pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, untuk pendahuluan, saya kira untuk dari Pak Eko itu sudah cukup bagus. Sudah ada orang mengabsen, menanyakan kepada anak-anak misalnya doa, dan menanyakan materi sebelumnya. Jadi itu poin-poin penting yang saya anggap bagus sekali dari Pak Eko. Untuk inti aspek intinya, penguasaan materinya sangat bagus banget, dan intonasi dan penyampaiannya juga tidak membosankan, dan student centernya juga cukup terwakili karena tugas dan presentasi yang sebelumnya. Selanjutnya untuk penutup, itu juga ada cukup bagus, sudah menyinggung materi pertemuan selanjutnya. Itu aja Pak Guyub dari saya. Matur nuwun. Pak Toto, terima kasih. Pak Tri, terima kasih. Bu Dia. Saya dulu Pak. Oke. Terima kasih Pak Guyub
Kalau melihat tadi bagaimana Pak Eko mengajar, menurut saya sudah bagus ya Pak Eko. Jadi langkah-langkah juga tertata gitu ya, tertata dengan baik, dilaksanakan sesuai dengan rencana, waktu juga sesuai gitu ya. Kemudian yang saya lihat juga Pak Eko menggunakan apa namanya, media apa tadi, Google Doc ya Pak ya? Pakai Google Doc untuk mengerjakan tugasnya, jadi cukup bervariasi, kemudian interaksi juga ada antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, meskipun yang siswa dengan siswa mungkin tidak terlihat dengan apa ya, real gitu ya, karena kan mengerjakan lewat Google Docs artinya interaksi diskusinya mungkin yang tidak begitu terlihat, tapi sampai di kegiatan penutup pun juga saya lihat beberapa yang sudah dituliskan di kegiatan penutup juga dilaksanakan. Nah, sehingga saya lihat secara keseluruhan sebenarnya sudah bagus. Itu sih dari saya. Ini yang perlu saya tanyakan, kalau materinya operator aritmatika tadi menggunakan persepsi apa ya Pak Eko? Pak Eko? Pak? Iya Pak. Kayaknya ya. Persepsinya pakai apa tadi? Persepsinya tadi saya ini apa namanya? Saya bandingkan dengan pelajaran SD istilahnya, pelajaran penjumlahan gitu. Penjumlahan ini. Terus kemudian nanti akan diterapkan ke dalam pemrograman. Nah, itu seperti apa nih? Saya kurang ini juga memang kurang tadi di bagian persepsi. Saya kelupaan untuk menekankan di bagian persepsi. Mungkin materinya juga nggak terlalu sulit mungkin Pak iya, ya. Tadi lebih ke ini sih lebih ke motivasi tadi bagian itu. Ya sih kalau saya lihat materinya mungkin tidak terlalu sulit, tapi biasanya kalau aritmatik itu biasanya lebih banyak di pertama kalau di penjumlahan, pengurangan, perkalian, bagian itu mungkin mengingat kembali gitu ya, kalau mereka belajar matematika di pelajaran matematika itu apa saja mungkin yang mereka pelajari, karena ada di operator aritmatika ini yang tidak ada di matematika. Betul ya? Kalau yang matematika biasanya kan penjumlahan, pengurangan, perkalian, bagian, tapi kan di sini juga ada increment, decrement, modulo. Itu yang berbeda. Jadi mungkin kalau mengaitkan sudah tepat sih dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, bagian, tapi kemudian perlu ditekankan kan kalau di matematika juga ada ya mana yang harus didahulukan kalau ada Pak Eko operasi matematika yang gabungan ada penjumlahan, pengurangan, itu mungkin bisa direview sekilas aja. Oke. Udah cukup, sudah bagus kok menurut saya. Ya Bu, terima kasih Bu. Ngaten Pak Guyup. Bu. Pak Eko, selamat ya, sudah berteaching 1. Generali sudah disampaikan Pak Tri dan Pak Toto. Oke Pak, on point, manajemen waktu baik, langkah-langkah mayoritas sudah baik. Feel-nya Pak Tri tentang apersepsi memang apersepsinya ada, cuman lebih dikuatkan lagi Pak. Lebih di-strongkan lagi, lebih powernya lebih ditambah lagi dalam hal artikulasi bahasanya sehingga ter-highlight tampak apersepsinya. Untuk lainnya oke, motivasinya sedikit di-strongkan juga Pak, lebih kuat lagi motivasi di openingnya. Untuk intinya terlampaui dengan baik walaupun ada beberapa yang tipis ya, dalam artian kurang sedikit lebih kuat lagi Pak. Pertama ketika membimbing
proses. Ini mungkin solusinya tanya aja ke Mas Firdaus, ini langkah ini sudah belum, ada kesulitan atau enggak? Itu aja ya, didorong seperti itu aja. Mas Fir, rodok tak gawe contoh loh, soalnya sing apa ya, frekuensinya cocok biasanya sampean. Aku khawatir salah ngomong kalau yang di Sumatera ini. Kemudian menyajikannya Bapak mungkin lebih sedikit lagi, karena direncanakan di RPP ada yang menyajikan satu kelompok, jadi satu kelompok dikasih kesempatan open cam untuk buka slide-nya mereka atau hasil kerja mereka. Semenit 2 menit nggak apa-apa Pak. Evaluasinya ada, sudah ada, is good, saya rasa evaluasinya bahan ajar saya lihat juga oke. Cuman nanti koreksi dari saya di sintak pertama Pak, penerapan masalahnya itu masih kan problem base nih ya, nah itu yang kurang. Di closing, kesimpulan ada, rencana tidak lanjut ada, doa ada, refleksinya Bapak yang masih sedikit kelewat. Generalis oke, matur suwun Bu Dia masukannya, Pak Tri dan Pak Toto Iskrip, semangat terus Pak Eko. Next pas penampilan kita koreksi yang kurang-kurang gitu.